Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asda ilaina bisunufil minan wa anwa'in ni'am wa ja'ala sayyidinal khalqi afdana minal anbiya kama ja'alana haddahu minal umam. Wassalatu wassalamu ala kutubil wujud wa manba'ir rahmani wal jud sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil habaib wa ala alihi wa ashabi ulil mathiri wal manaqib wa ala man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba alaina al hadida. Al-ilmul arifin al-ulama wal awliya wal arifin wassalihin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina ala hadil hidayah waftah alaina hikmataka qulubal mu'minin bil ma'rifat wa adnat qulubuhum bit tauhid ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Wal muhtaramin para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatidah, para tokoh masyarakat yang semuanya kita takdimi dan kita muliakan. Alhamdulillah, syukur puji kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia limpahan rahmat nikmat
yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa hadir dalam tempat pengisian para ikhwan dan para pecinta, para muhibbin YouTuber saya. Yang saya sengaja atasnamakan channel K. Misruan Suanda Kangian, Madura, Jawa Timur. Selawat dan salam semoga senantiasa tiba keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat istimewa, Nabi yang sangat agung sebagai sumber mata air, yaitu mata air hikmah atau mata air ilmu yang langsung keluar dari Zat Maha Pencipta atau Zat yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini insyaallah kita buat kajian kitab Sirril Ilahiyah, rahasia ketuhanan atau ilmu kepangiranan dalam matur. Ilmu mati sebelum mati. Kita harus tahu mati sebelum mati. Karena kita merupakan di dunia ini persiapan persediaan untuk menempuh Rabbul Alamin, untuk menempuh kebun-kebun akhirat, kebun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga pada saat ini insyaallah melanjutkan kitab Darun Nafis, di mana kitab Darun Nafis ini yang dibahasakan dengan Jawa Madura oleh pengarang Al-Allama Syekhuna Al-Arif Billah Syekh Alkitab karangan Kiai Asy'ari bin Kiai Sularaksana, Qaddasallahu sirrahu amin. Ya Rabbal Alamin, yaitu kitab tulisan langsung dari tangan beliau, kitab yang langsung dari kitab kertas beku, yang masa itu tidak ada tinta seperti sekarang, tidak ada tinta, tidak ada pena. Ada sebagian riwayat memakai tangkai bulu ayam dicampur dengan tai-tainya,
temar atau lampu di masa dulu. Kata orang Kangean temar colet. Dicampur getah-getahnya eduk. Kata beliau, pintu Daeng yang menceritakan kepada kita, yaitu seorang putra dari Kiai Alwan. Nang kitab ini yaitu menceritakan, menunjukkan yaitu jalan-jalannya Thariqah Qadariyah. Di dalam perjalanan Thariqah Qadariyah di kitab Darun Nafis ini. Kalau Tarekat Naqsabandiyah ada di kitab Risalatus Sakti Naqsabandiyah, langsung karangan beliau, tulisan beliau juga, Al-Allama Al-Arif Billah Syekhuna Ki Asy'ari Mursyid Tareqah Naqsabandiyah lan Qadariyah. Risalah sakti ini menceritakan jalan-jalan ilmu tarekat Naqsabandiyah. Kalau di kitab besar ini Darun Nafis diceritakan juga tarekat Qadariyah. Jadi oleh beliau dihimpun dua ilmu ini, tarekat Naqsabandiyah dan Qadariyah. Beliau menyebar luaskan dua tarekat Naqsabandiyah dan Qadariyah di berbagai macam kepulauan, di Kiliang dan Kangean dan pulau-pulau yang lain. Kitab Darun Nafis ini sangat besar dan sangat tebal, ada 200 hampir 250 halaman. Yaitu 223 halaman. Tapi Risalatus Sakti Tarekat Naqsabandi ini kecil kitabnya, sampai halaman 112 halaman. Sama-sama daripada buku karangan tulisan beliau langsung. Tapi kita memotokopi yang diambil dari kitab Adan, dari kitab, langsung dari kitab karangan tulisan beliau langsung. Saya memotokopi langsung dari aslinya. Kita melanjutkan pembacaan kitab Darun Nafis yang berbahasa Madura Jawa. Sudah hampir pertengahan halaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti sejenak, masih saat azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. Adi Sayyidina Muhammad wasila wal fadila
والشرف والدرجة عالية الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim ing sifat jalal jamal yaiku Kanjeng Nabi ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan karana iku pangkasani saking kabeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerti ni ikilah sawiji pangantika kang dimaksud ing jerone sangkuni kena weruan saking kabeh kang senebut seduhuni kabeh panggawian iku panggawian Allah Ta'ala lan kuwar ana ing kaula beber pisan-pisan apa panggawian lan segihini asma iku segihini asma Allah lan segihi syafaat ya asifati Allah balaka amonggang wonten ing makhluk mudahir wujudi bahi lan ketuhuni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkono dina diken saking nurdatullah Ta'ala sakihini makhluk iku dina diken saking nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku asal katetian ni lan hayat. Kauratengen sakabihan makhluk iku sakabihani sagihi patut ing wong kang karepe ing setuhuni hasil ing sagihi makhluk bentuk pangeran An-Nur uluhiyah dan sedaya pangaraksa kang bangsa kapangirani kang seelai haki eng nang edel araksa Athena setuhuni demen ya wong kaluan dikir lan tauhid akan Allah Subhanahu wa taala lan kalawan maca selawat atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apuka Allah taala kaya menna ing sakihin bunten makrifat yang mangsa sadil sadila lan waktu kang ropet lan utawi aparating kama remen kalawan anahitaken Allah taala seduhuni ningali ing saben-saben
sike lan meneng lan saben-saben pangucap lan meneng pengertian deten bisa ngucap lan sakbabade ti angin kabeh mengkono saking Allah Ta'ala pada muka anani saking kang ana atau lian. Sira ing sateye kang ngailani sira lan tahqiqaken sira kang kasebut mangkono kalawan tahqiq dubi. Di dalam kitab Darun Nafis ini menceritakan bahwasanya yaitu tentang kita menjadi orang-orang yang bermakam arif billah untuk menuju zat ilahiyah, zatullah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, yang menguasai Tuhan sekalian alam, yang yaitu sebagai Tuhan sekalian alam. Jadi pembelajaran yang dua-dua yang kita pembelajaran, yaitu pembelajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pembelajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya, yang mutlak adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak sensin dengan pembelajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat cerminan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ini yang berganding langsung, Allah Muhammad, Adam kita yang menggandingkan diri kita, jiwa raga kita, roh kita, sir kita, fuad kita, hati kita kepada kedua-duanya, yaitu kepada Allah dan Muhammad. Jadi Allah yang dengan Muhammad jadi cerminan kepada diri kita. Lalu kita bercermin condong, jadilah kita arif billah dan baqa billah, bersatu Allah Muhammad Adam. Diri kita, jiwa raga, dan Muhammad roh, Muhammad jiwa raga, dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi, yang bersifat muhayitun, yang maha meliputi, dan hafidun, yang maha menjaga, dan di mana apabila kita sudah terkumpul di antara tiga serangkai Adam, Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kita dikatakan orang yang hanyut tenggelam kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan baqa, orang-orang baqa billah, orang-orang yang baqa artinya kekal, billah bersama Allah, billah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang langsung kita untuk jadi orang-orang yang hawasul hawas, menimba rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam bahasa Jawa menggunakan labun tahqiq, maka kari-kari ngalih siro ing tauhid zat kelawan kuruh niro dan menggunuh kaya kesetuhuni sirone westi ora kang wujud angin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiap sesuatu yang ada masuk diri kita, masuk ilmu, pengetahuan adalah mutlak daripada keberadaan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Lang kira maki siro awaki eng mangkono kang kasebut. Lan pada waki siro sagi hade akuan iku saking bedeni, maka kari-kari fana siro eng fana mangkono. Jadi orang-orang yang fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terus tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerti ni siro awis eng bedeni siro mangkono anaki angin mangkono ikuan saking Allah Ta'ala ya wali ing Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai wali ing Allah terkecuali, yaitu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, wali yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai wakil Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana cerminan segala jiwa raga dan mata hati, mata batinnya adalah selalu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ke Lampung Kaireng berbagai macam urusan, tapi hak mutlak menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya Tuhan yang dimaksud dan keridhaan Tuhan yang dituju di dalam hati orang-orang aulia Allah. Madagaban sampurnana musyahada, orang-orang yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benar transaksi, seperti firman Allah, alastu rabbi birabbikum qalu bala syahidun. Iku yakti apering kanjeng Nabi Allah Ta'ala sira kalawan rasani baqa billah. Jadi punya rasa iku kang disebut dengan baqa billah, orang-orang yang bersama, yang kekal bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang baqa billah, jiwa raga hartanya, hati fuad sirnya, penglihatannya, darah dagingnya, rambutnya, sekujur badannya, yang bangsa zahir batin, semuanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergerak, gerak nafasku karena dia, detak jantungku karena dia, detak nafasku karena dia, dan gerak langkahnya karena dia. Dan ngungkulu sirah yang pangang kui, maka kemuliaan atas sedaya kang diparingi kebungaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang makam arif billah dan baqa billah, orang-orang yang senantiasa berpandang makam punya makam musyahadah di sisi Allah Subhanahu, orang inilah yang mendapat martabat waliullah, orang inilah yang mendapat kecemburuan
hatinya kepada Allah. Orang inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, al-yauma lakum, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yauma la yanfa'u illa banun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, kalaban hati yang sejahtera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma faqih fid din wa alim mudawwin. Allahumma rzuqna tamama ma'rifatika wa tamama rizqika. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma bismil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma inna nas'aluka baldatun thayyibatun wa rabbana. Allahumma ansuril Islam fi Palestin. Allahumma ansuril Islam fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat barakah. Mudah-mudahan insyaallah kita sambung kembali di lain waktu. Kita ini menginfakkan waktu walaupun sedikit kita untuk bisa membaca di dalam media ini, yaitu membaca kitab Darun Nafis yang dimana berbahasa Indonesia, Jawa. So, insyaallah orang-orang yang paham bahasa Jawa insyaallah bisa memahami isi kandungannya. Kita terjemah dengan sekilas saja apa yang kita ngerti di dalamnya. Insyaallah mudah-mudahan meresap ke dalam hati, meresap ke dalam jiwa raga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.